Geda gedi geda oh. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Idris dengan NPM 022723 11115. Saya akan menjelaskan tentang transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pembentukan OJK dibentuk pada tahun 2011 untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan dengan peran Bank Indonesia sebagai pengawas. Tujuan dari OJK itu meningkatkan stabilitas keuangan, melindungi konsumen, dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Dampak dari pada Bank Indonesia fokus pada kebijakan moneter dan mengatur likuiditas. Peran Bank Indonesia sebelum OJK yaitu mengatur kebijakan moneter, menentukan suku bunga, mengatur likuiditas, dan menjaga inflasi. Dan yang kedua itu mengawasi bank dan lembaga keuangan, mengawasi kegiatan bank, asuransi, dan lembaga keuangan lain. Yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan, yaitu mencegah krisis keuangan dan mencegah kepercayaan masyarakat. Perubahan peran Bank Indonesia pasca OJK yaitu yang pertama, fokus pada kebijakan moneter, di mana mengatur suku bunga, likuiditas, dan inflasi. Dan yang kedua itu mengatur likuiditas, mengawasi dan mengatur likuiditas bank. Yang ketiga, mengawasi sistem pembayaran, di mana mengembangkan dan mengawasi sistem pembayaran. Dan yang keempat, mengembangkan sistem keuangan digital, di mana meningkatkan penggunaan teknologi keuangan. Nah, tugas dari wewenang OJK yaitu yang pertama, mengawasi bank dan lembaga keuangan, di mana mengawasi kegiatan bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dan yang kedua itu mengatur standar keuangan, di mana menentukan standar keuangan dan mengawasi implementasinya. Yang ketiga, melindungi konsumen, di mana mengawasi perlindungan konsumen dan menyelesaikan sengketa. Yang keempat, meningkatkan transparansi, di mana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor keuangan. Nah, ada pula manfaat transformasi, terdiri dari 4, dan yang pertama itu peningkatan efisiensi pengawasan, di mana ia mengurangi tumpang tindih pengawasan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas keuangan, di mana ia mengurangi risiko krisis keuangan. Yang ketiga, perluasan akses keuangan, di mana ia meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi, di mana ia meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana tantangan dan peluang? Yaitu integritas sistem keuangan, yaitu mengintegrasikan sistem keuangan digital. Dan yang kedua, pengembangan teknologi keuangan, di mana mengembangkan finance dan teknologi keuangan lain. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran keuangan, di mana ia meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan. Yang keempat, menghadapi risiko keuangan global, di mana ia menghadapi risiko keuangan global dan mengembangkan strategi mitigasi. Nah, contoh implementasi yaitu BI Fast, di mana sistem pembayaran cepat dan aman. Yang kedua, pengembangan produk keuangan atau inovatif produk keuangan digital dan inklusif. Yang ketiga, peningkatan layanan konsumen, di mana layanan konsumen yang lebih baik dan responsif. Nah, dari tersebut kita akan menghasilkan kesimpulan, di mana yang pertama itu aspek strategis, di mana satu, fokus pada kebijakan moneter. Yang kedua, pengawasan sistem pembayaran. Yang ketiga, pengembangan sistem keuangan digital. Nah, yang kedua itu aspek operasional, di mana satu, pengalihan tugas pengawasan. Yang kedua, pengaturan likuiditas. Yang ketiga, pengawasan kestabilan keuangan. Yang ketiga, aspek organisasi, di mana reorganisasi struktur, pengembangan kapasitas SDM atau sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan. Yang ketiga, kerjasama dengan OJK.
dampak positif yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi, yang ketiga meningkatkan kualitas layanan keuangan, yang keempat membuat sistem keuangan lebih stabil dan efektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.